Perasaan kami sama Habib ini tidak perlu diragukan lagi. Saya ini muhibin berat. Loh, Habib itu pinjam motor saya. Itu katanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nyampe 1 minggu loh, nyampe 1 bulan. Nggak dikembalikan loh. Setelah dapat kabar jebul-jebul digadekan. Saya saja ikhlas kok. Kok masih diragukan apa itu cinta kami dengan para habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muharrar Hudori, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in, menanggapi teman-teman yang berbagai macam tuduhan yang negatif terhadap hasil pemikirannya. Saya ini dari sejak lahir ini muhibbin berat sama dzurriyyati Rasul. Dzurriyyah lo ya. Sama dzurriyyah Rasul. Berhubung para habaib mengaku kalau dirinya dzurriyyah Rasul, saya pun hormat ayahku, kakekku, semuanya. Bahkan kalau ayahku itu ketemu dengan habaib itu, wah, seumpamanya ada tamu banyak itu khusus Habib itu diberi minuman yang ini, ada tamu-tamu, diberi minuman itu loh, minuman yang gelasnya besar, paling besar. Jadi yang lain semisal dibuatkan kopi sama beliau ini dibuatkan kopi gelas besar dan apa itu ada rotinya, ada susunya gitu loh. Jadi ada penghargaan sendiri. Bahkan saya ini ada kursi khusus ini untuk duduk para habib-habib kalau ke sini. Saya silakan untuk duduk. Duduk ini dalam rangka untuk hormat. Jadi kalau cinta kami dengan dzurriyyah Rasul itu nggak perlu diragukan lagi. Saya sering loh setiap hari itu raketang mungkin 1.200.000, kadang 500, sering setiap hari. Saya nggak mau tahu. Saya itu yang penting beliau ngaku Habib, mengaku dzurriyyah Rasul, udah. Saya nggak mau tahu. Cuma kalau beliau minta, kemudian saya nggak punya, ya saya ngomong nggak punya. Lalu beliau melanat saya, ya udahlah, nasib dilanat, nggak apa-apa. Tapi lain waktu pun saya transfer juga. Bahkan nama anaknya ayah saya semuanya menggunakan nama-nama habaib. Bahkan itu hadiah dari habib-habib yang silaturahim. Setiap kali ibu itu hamil, ibu minta ayah saya minta nama sama habib itu gitu. Kebetulan saya juga, ini saya namanya Muharrar, ini hadiah dari Habib Ali dari Semarang kalau nggak salah. Cuma beliau mungkin udah wafat, mungkin karena udah itu dari sejak saya lahir. Kemudian di rumah saya ini sering ketemu dengan habaib. Dan saya berhusnudzon kalau pengakuan beliau adalah benar gitu. Bahkan pernah suatu ketika ada seseorang yang menurut orang banyak ini habib palsu, menurut orang banyak. Suatu ketika saya masuk di kamar mandi, kebetulan saya itu punya penyakit basir, penyakit bolen, apa mbak? Ambien. Saya masuk toilet, lalu saya berdoa, ya Rob, apabila tamu yang datang ke rumah saya ini benar-benar dzurriyyah Rasulullah, cucunya Rasulullah, hilangkan penyakit saya ini. Langsung seketika hilang. Jadi saya ini kalau sama habaib Alawi ini sudah nggak diragukan lagi. Bahkan ini tadi kemarin ada Habib nawarin madu ya, nawarin madu. Ini alhamdulillah ini madunya udah nyampe. Harganya ini 700.000. Semuanya loh ya, ongkirnya 700.000. Ini madunya. Harganya 700.000, dapat dua ini. Nah ini dapat 2. Ini ya tetap saya bayar. Bahkan saya sering beli madu dari Habib, beli sarungnya itu ya harganya 1 juta atau yang 2 juta. Bahkan beliau kalau memberi sarungnya ini satu kardus, kadang 2 kardus itu sering, apalagi kalau hari raya. Jadi
Saya itu berani segala-galanya. Kemarin itu ada Habib dari Jepara membawa tasbih. Tasbihnya jumlahnya itu 100 atau 200. 200 kalau nggak salah. Dan itu pun saya borong semua dengan harga yang mahal. Sekian juta. Saya borong semua. Jadi kecintaan kami sama Habib ini tidak perlu diragukan lagi. Saya ini muhibin berat. Loh, Habib itu pinjam motor saya. Pinjam motor saya. Itu katanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nyampe 1 minggu loh, nyampe 1 bulan. Nggak dikembalikan. Setelah dapat kabar jebul-jebul digadekan. Saya saja ikhlas. Kok masih diragukan apa itu cinta kami dengan para habaib. Ya tiada lain karena apa itu, saya punya pikiran itu durian. Bahkan pinjam mobil saya, katanya 2 hari. Nyampe 1 minggu, nyampe 10 hari, nggak dikembalikan. Saya ke Tamunan musafir. Ke Tamunan musafirnya bilang, Kiai mobil panjenengan digadekan. Setelah saya lacak digadekan. Digadekan kalau nggak salah waktu itu 18 juta. Coba diambil nggak boleh, harus ditebus. Coba. Ya kita maafin gitu. Bahkan ada Habib yang datang ke tempatku minta santri. Bahkan ada santri putri yang cantik jelita, umur 18 tahun diminta. Padahal beliau tahu umurnya udah 52. Dan pada akhirnya ya saya bilang, Habib, saya tidak berwenang untuk panjenengan minta izin sendiri sama walinya. Kemudian nemuin sama wali. Mungkin wali santrinya juga karena takdim sama saya. Jadi anaknya diberikan. Duh, setelah punya anak, setelah nikah dengan beliau ditelantarkan. Jadi katanya pengen diberi rumah, tanah, tidak diberi. Pada akhirnya ini santri ini dicerai. Punya anak 1 loh. Masih muda banget loh. Pada akhirnya apa yang terjadi? Saya yang jadi tumbal. Jadi saya yang dimarahin. Banyak. Jadi Masya Allah. Jadi kami itu beli-beli barang milik abai. Banyak ini. Perabot-perabot saya. Bahkan ada figura. Ada figura. Besarnya segini. Ini biasanya kalau di pasar itu sekitar 500-600. Figura. Tuh 600. Di pasar. Beliau jual sama saya 4 juta. 4 juta. Saya bilang, Bib, mohon maaf. Punyanya uang saya ini cuma 500.000. Jadi udahlah nggak usah dijual sama saya. Ini sedekah saja sama Habib. Apa yang terjadi? Ia tetap ngoyak, bahkan melaknat. Bahkan keluar dari mulut beliau ulama fusak gitu, ulama fasik juga. Pada akhirnya toh saya hutang nyampe. Itu asli itu. Saya hutang. Setelah saya hutang toh saya juga pusing bayarnya. Jadi saya itu berani segala-galanya dengan abaib itu. Asli itu. Sering itu ada Habib ke sini minta santri, tak tawarin. Jadi namanya muhibin loh, muhibin berat. Saya ini muhibin kelas kakap. Walaupun saat ini udah berkecamuk tentang nasab ya. Saya kalau depan Habib siapapun Habibnya ya, apa itu menunduk saya. Karena memang itu ajaran ayah gitu. Ayahku kebetulan kiai kampung loh. Kalau lihat orang pakai undil-undil loh, siapa yang nggak takdim nih? Itu jadi apa itu kalau kecintaan kami sama Duriyatin Rasul, Duriyah loh ya, Duriyah. Berhubung Ba'alawi atau Habib itu ngaku sebagai Duriyah Rasul, saya ya hormat, saya muliakan gitu.